Hai, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Hari ini kita belajar bareng menghadapi UTPPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 bersama Rina Dewi Fitriana. Soal nomor 1. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan pada siswa yang tepat adalah mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa kurang paham. Itu juga salah ya. Apabila ada siswa yang protes, berikutnya ditolak karena soal sudah dibahas di kelas, itu juga tidak tepat. Ini gurunya tidak mempesona, seperti itu ya. Terus meminta siswa lainnya untuk menjadi saksi dalam mengoreksi ulangan lembar jawabannya tidak usah, ini terlalu ekstrim ya. Kemudian meminta siswa belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain, ini juga tidak bijak. Jadi yang paling tepat adalah mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Mungkin di sini rubrik penilaiannya salah, atau mungkin kunci jawabannya yang kita gunakan adalah salah. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Disadarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. 2. Disadarkan bahwa periode proses bumi. Yang ketiga, 1 tahun terdiri atas 365 hari. Yang keempat, 1 tahun terdiri atas 354 hari. Nah, soalnya jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor berapa. Nah, itu ada A, B, C, D ya. Ini yang benar adalah yang E, 2, dan 3, yaitu tahun Masehi sesuai dengan pernyataan yang pertama, disadarkan pada periode proses bumi. Dan 1 tahun terdiri atas 365 hari. Soal nomor 3. Sesaat setelah menerima surat berikut, Julia mempunyai uang sebanyak 1.000. Dia bermaksud membeli permen dengan harga 1 buah permen Rp150. Paling banyak permen yang bisa dibeli oleh Julia adalah berapa buah? Nah, di sini seorang anak berkata pada guru, "Bu, 1.000 kan tidak habis kalau dibagi 150. Soal ini tidak bisa dijawab." Nah, pertanyaan yang harus dilakukan guru adalah membimbing anak tersebut untuk apa? Di sini ada jawabannya. A. Membaca dan memahami masalah. B. Mengidentifikasi masalah. C. Merencanakan penyelesaian. D. Melaksanakan rencana. Dan E. Melihat kembali penyelesaian dari kasus di atas itu. Dapat ditarik kesimpulan yang harus dilakukan guru adalah yang betul adalah mengidentifikasi masalah. Ya betul tadi nggih, karena uang 1.000 tadi tidak habis dibagi dengan 150. Jadi yang betul adalah mengidentifikasi masalah. Soal nomor 4. Guru kelas 2 SD memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Nah, teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? Di sini ada jawabannya. Yang pertama A, teori belajar dengan mengulang-ulang, yaitu oleh Thorndike. Yang B, siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Broshow. C. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. Yang D. Teori belajar matematika dari Harel, bahwa belajar dimulai dari masalah ways of thinking dan diakhiri dengan ways of understanding. Dan E. PR. Nah, di sini dari soal tadi ya, itu guru kelas 2 memulai materi pembagian dalam mengingat materi pengurangan. Nah,
Dari kunci ini, soal ini kita dapat tarik kesimpulan. Teori yang benar adalah yaitu teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru itu harus dimulai dengan dari yang dikenal siswa, ya. Mengurus pembagian, kita harus mengenal dulu materi pengurangan. Soal nomor 5. Perhatikan data 2,3,5,6. Nah, dalam plot titik berikut rata-rata direpresentasikan dengan garis seperti ini ya. Ada 2, 3, 4, 5, 6 rata-ratanya. Nah, ini ada. Oke, jumlah jarak antara dantum dan rata-rata di sebelah kiri garis adalah 3. Nah, itu ya, ada gambar 3 itu. Sama jumlah jarak di sebelah kanan garis itu juga ya, ada 3. Pertanyaannya, manakah dari garis-garis berikut yang mempresentasikan rata-rata? Kalian lihat teman-teman, itu ada B, A, B, C, D ya. Nah, itu garis-garis berikut yang mempresentasikan rata-rata itu ada di garis mana? Yaitu ada di garis C ya, yang betul. Soal nomor 6. Di masa pandemi COVID-19, semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, sangat mengandalkan peran teknologi informasi dan komunikasi, merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Di antaranya yang digunakan adalah YouTube dan Google. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai titik-titik. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, media untuk kemandirian dan pembelajaran, kemudian alat membentuk karakter peserta didik, media komunikasi peserta didik dalam pembelajaran, kegiatan inovasi dalam pembelajaran, media kolaboratif aktivitas peserta didik. Dari kelima ini yang lebih tepat adalah yang A ya, itu adalah media untuk kemandirian dan pembelajaran, karena kecakapan abad 21 itu harus dimiliki oleh peserta didik. Soal nomor 7. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Yang fana adalah waktu. Supardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari. Kita lupa untuk apa, tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Makna yang sesuai dengan puisi tersebut adalah, di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang A, setiap manusia pasti akan panas, sedangkan masa itu abadi. Itu tidak tepat. B, setiap manusia akan mencapai waktu tertentu sehingga bersabarlah dengan waktu. Ini juga tidak tepat. Kemudian C, jangan sekali-kali menyia-nyiakan waktu untuk berbuah hak penting. Ini juga tidak tepat. Dan yang paling tepat adalah semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta, pemilik waktu dan takdir. Nah, kuncinya di sini adalah tanyamu, kita abadi. Nah, itu ya, berarti yang paling tepat adalah semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta, pemilik waktu dan takdir. Soal nomor 8. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A lebih kecil dibandingkan massa air pada wadah B. Kalian bisa simak gambar berikut ya. Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan kalor yang diperlukan pada proses A dan B untuk air adalah dalam wadah A dan B itu harus bagaimana titik-titik. Di sini ada 3 pilihan ya. Sebenarnya ada 5 tapi saya tulis 3 saja. Itu yang A, sama.
Karena S dalam wadah A dan B itu memiliki kalor jenis yang sama. Ini tidak tepat ya, salah. Kemudian yang B, wadah A memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B. Ini juga tidak tepat. Yang tepat adalah yaitu wadah A itu memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah B ya. Ini yang tepat ya. Karena jadi dari grafik sudah sangat jelas sekali ya, itu gambarnya itu. Jadi yang betul jawabannya adalah wadah A itu memerlukan kalor yang lebih sedikit daripada wadah B. Soal nomor 9. Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Nah, dalam proses PTK yang disusunnya, hipotesis atau dugaan sementara dari rumusan dari Bu Agni tadi, PTK-nya Bu Agni adalah bagaimana? Di sini ada 5 jawaban, yaitu yang A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Salah ya, salah. Yang B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Ini juga kurang tepat ya. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar siswa secara kelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. Ini juga kurang tepat. D. Memberikan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. Ini juga kurang tepat. Yang tepat adalah yang E. Yaitu kalau hipotesis itu harus mencakup semuanya ya, harus jelas. Yaitu yang betul adalah pemberian tindakan bimbingan belajar itu akan meningkatkan pemahaman siswa, yaitu hipotesis dugaan sementara tadi, yaitu dengan cara pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa ya, ingat. Soal nomor 10. Perkembangan teknologi komunikasi seperti internet, handphone dengan berbagai aplikasinya telah membawa perubahan pada kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada munculnya fenomena sosial, yaitu kita pilih bersama-sama. Orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih dramatis dan berinteraksi sosial, hilangnya budaya silaturahmi yang ada dalam masyarakat, pergerakan manusia dan barang lebih cepat, banyaknya toko tradisional yang gulung tikar dan diasumsikan tidak memberi keuntungan, membuang waktu banyak masyarakat. Kita simak ya. Ini kita lihat itu kata kuncinya seperti internet, handphone dan berbagai aplikasi yang telah membawa perubahan. Jadi ini jawabannya yang paling tepat adalah yang berdampak pada fenomena sosial, yaitu orang cenderung melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial. Soal nomor 11. Pada muatan PPKN, seorang guru kelas 4 yang sedang mengajar subtema Bangga pada Budaya Bangsaku akan menganalisis ya, alasan kita bangga dan mencintai budaya daerah, maka media yang sesuai itu yang bagaimana untuk mengajarkan subtema Bangga pada Budaya Bangsaku. Di sini ada pilihannya. Yang pertama, foto pahlawan dari berbagai daerah di tanah air, peta persebaran suku bangsa di Indonesia, gambar pakaian adat dan makanan tradisional daerah, penggunaan bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku dan bahasa daerah yang berbeda, video tayangan indahnya Taman Laut Bunaken dan Raja Ampat. Kita simak ya kata kuncinya. Temanya bangga pada budaya bangsaku. Akan menganalisis ya, kita kenapa kok bangga dan mencintai. Nah, itu yang paling tepat adalah apa medianya, yaitu gambar pakaian adat dan makanan tradisional. Nah, karena ini menggambarkan apa? Kekayaan adat istiadat yang ada di Indonesia.
Soal nomor 12. Di SD Cemara Sewu, Bu Harini yang mengajar siswa kelas 4 tematika tentang peduli makhluk hidup menggunakan metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Hasil belajarnya lebih dari 65% di bawah KKM. Siswa di kelas tersebut dan 70% memiliki preferensi belajar visual sehingga mereka sulit fokus saat mengerjakan LKPD dan diskusi. Guru tersebut berencana melakukan penelitian tindakan kelas untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini judul yang paling tepat adalah ada 5 pilihan, yaitu pengembangan model discovery berbasis masalah untuk materi peduli makhluk hidup. Di sini kurang tepat. Kemudian meningkatkan prestasi belajar dengan menggunakan model discovery juga kurang. Penerapan model inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah. Nanti kita simak. Kemudian D. Pengembangan materi peduli makhluk hidup dengan menggunakan metode eksperimen juga kurang tepat. D. Pengaruh model eksperimen terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Cemara Indah juga kurang tepat. Yang kita simak dari soal tadi adalah tentang peduli makhluk hidup. Nah, di sini kata kuncinya menggunakan kata diskusi, metode diskusi, tugas kelompok, dan mengerjakan LKPD. Nah, untuk apa? Untuk menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh dari tanaman. Jadi, untuk judul yang tepat yaitu dengan cara apa? Penerapan model inquiry ya. Inquiry untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 4 SD Cemara Indah ya. Kan tadi metode diskusi, tugas kelompok itu juga harus meningkatkan aktivitas mereka. Seperti itu. Soal nomor 13. Cinta melakukan penelitian 3 zat dengan hasil sebagai berikut. Itu ya, sifat zatnya ada bentuk tetap, volume tetap, massa tetap, dapat dialirkan, mudah dimanfaatkan. PQR, sudah silakan simak di tabel itu ya. Zat yang sesuai untuk P, Q, R berturut-turut adalah dari sifat zat itu yang paling tepat yang mana? Ini untuk apa? Nah, untuk yang tepat dari tabel ini adalah yang paling tepat yaitu apa? Di sini ada pilihan air, minyak goreng, asap itu kurang. Alkohol, asap, tembaga itu juga kurang. Nah, kita simak sifatnya ya, bentuknya tetap, volumenya tetap, bentuknya tetap, P-nya tidak. Terus bentuknya tetap, Q-nya ya. Bentuk tetap, R-nya tidak. Dan juga bawahnya juga itu yang paling tepat adalah air, kayu, dan asap ya. Soal nomor 14. Salah satu KD kelas 4 di sekolah dasar adalah sebagai berikut, yaitu KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikator pencapaian kompetensi yang dapat disusun berdasarkan karya tersebut bagi pembelajaran di kelas 4 SD adalah titik-titik. Di sini ada 5 jawaban yang bisa dipilih. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis sumber cahaya. Peserta didik dapat membuat model loop. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman. Peserta didik memahami sifat cermin datar. Kita lihat KD-nya ya, KD 3.7 yaitu menerapkan ya, kita lihat. KD-nya itu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitan dengan indera penglihatan. Nah, itu kita
kata kuncinya itu dulu. Dari indikator tadi berarti kita namanya menerapkan itu ya harus apa? Yang betul adalah peserta dapat membuat model loop. Tuh. Soal nomor 15. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran peserta didik. Dalam sebuah pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengonstruksi pengetahuan dalam penyelesaian masalah berikut, yaitu Fajarin menggaris 0,725 bagian dari daerah persegi panjang ABCD di bawah ini. Paling sedikit beberapa peta kecil yang harus diasir oleh Fajar. Urutan proses pembentukan pengetahuan siswa tersebut adalah bagaimana caranya? Di sini ada 3 pilihan. A, B, C ya. Kita baca yang B dulu, membaca konteks, merancang penyelesaian, tentukan makna 0,275 dan pecah tengahnya. Ini kurang tepat ya untuk anak, karena anak ini kurang memahami. Kemudian C, menentukan jumlah kotak kecil persegi panjang A, B, C, D. Kemudian menentukan makna 0,725 sebagai bagian. Nah, itu juga kurang tepat untuk anak ya, karena kurang memahami. Jadi yang paling tepat urutan prosesnya dulu itu bagaimana? Yaitu anak itu memahami bahwa 0,725 adalah pecahan yang lebih dari setengah. Kemudian menghitung kelebihannya dan diarsir sesuai perbandingannya. Nah, kalau prosesnya seperti ini, pengetahuan siswa akan cepat mudah dipahami oleh siswa. Soal nomor 16. Bu Deva, guru kelas 4, ini melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan, sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Guru tersebut memilih menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD dengan menggunakan media gambar. Data yang dikumpulkan menunjukkan siswa di kelas tersebut 60% menunjukkan hasil belajar di bawah KKM. Terlihat mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Dari kasus tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh Bu Deva adalah di sini ada 5 pilihan. Evaluasi dan terlalu sukar, materi yang kurang relevan, pemilihan sumber ajar yang kurang tepat, strategi pembelajaran yang kurang sesuai, dan media yang kurang mendukung. Oke, kita lihat dulu. Di sini soalnya menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang dipelajari tadi dengan menggunakan metode diskusi dan bahan dari LKPD menggunakan media gambar. Nah, itu nggih. Jadi gabungan tadi nggih, metode dan media gambar. Terus terlihat tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Berarti itu kita simak. Jadi yang tidak terlihat itu tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi. Dari kasus ini yang paling tepat apa? Yaitu strateginya pasti ya. Strategi pembelajarannya pasti kurang sesuai, sehingga anak-anak itu kurang apa? Kurang semangat. Berarti yang paling tepat adalah strateginya. Strategi pembelajaran yang kurang sesuai. Soal nomor 17. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1. Membuat peta konsep materi esensial. 2. Menjadi tokoh idola di masyarakat. 3. Mengidentifikasi materi yang memicu reaksi. 4. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. 5. Mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dari warga negara. Nah, di sini pertanyaannya,
Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional guru yang merupakan kemampuan guru adalah yang mana? Dari kelima pernyataan tadi, yaitu yang benar adalah nomor 1, membuat peta konsep materi esensial dan juga mengidentifikasi material yang memicu reaksi. Ini adalah kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh guru. Jadi yang betul tadi yang nomor 1 ya, membuat peta dari materi esensial. Kemudian kalau sudah itu mengidentifikasi material yang memicu reaksi dari peserta didik. Soal nomor 18, jumlah N bilangan bulat positif pertama sama dengan titik-titik. Ini ada A, B, C, D ya. Ini saya tulisnya salah ya, A, B, C, A, B juga sama. Oke, kita simak saja. Ini yang betul adalah jumlah N bilangan bulat positif pertama itu sama dengan yang mana? Yaitu yang pertama, yang benar itu adalah N sama dengan N dalam kurung N tambah 1 kurung tutup bagi 2 ya, yang betul itu. Soal nomor 19, plat tembaga bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air 16 derajat Celcius. Setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air dan tembaga sebesar 40 derajat Celcius. Berdasarkan data tersebut, massa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan massa dan kalor jenis air adalah titik-titik. Ada 5 pilihan. A. Massa tembaga lebih kecil daripada massa air, tetapi kalor jenis tembaga lebih besar daripada kalor jenis air. Ini salah ya. B. Massa tembaga yang kalor jenisnya lebih besar daripada massa dan kalor jenis air, itu juga kurang tepat ya, karena ini soalnya seperti itu. C. Massa tembaga dan kalor jenisnya sama dengan massa dan kalor jenis air, juga kurang tepat. Massa tembaga yang kalor jenisnya lebih kecil daripada massa dan kalor jenis air, juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat di sini adalah massa tembaga lebih besar daripada massa air. Tetapi kalor jenis tembaga itu lebih kecil daripada kalor jenis air. Karena tadi plat tembaganya tadi bersuhu 200 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 kg air 16 derajat Celcius. Soal nomor 20. Ujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah membantu siswa melakukan introspeksi diri, kurang tepat. Menjadikan siswa untuk lebih merendah diri, kurang tepat. Membantu siswa mengabaikan kekurangannya, juga kurang tepat. Membantu siswa mengenali kemampuan dirinya, kurang tepat. Yang paling tepat adalah menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat ya. Ini biar membuat siswa itu lebih semangat lagi. Dengan cara apa tadi? Dengan cara memberi pujian kepada siswa.